Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktamar. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah dalam anatomi sistem saraf, kerangka, dan otot. Mengenal sistem saraf manusia. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, mengingat. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu, informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi, seperti menggerakkan otot, bernapas, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Anatomi sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Central Nervous System atau CNS, merupakan sistem saraf pusat, dan yang kedua Peripheral Nervous System atau sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, otak. Otak yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Otak terdiri otak besar, otak kecil, cerebellum, batang otak, brain system, dan bagian-bagian kecil lainnya yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak atau meninges. Selain itu, terdapat cairan cerebrospinal yang mengalir mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Ini adalah gambaran otak. Bisa lihat di Google untuk penjelasan lebih lanjut. Sumsum tulang. Sumsum tulang belakang yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan saraf-saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Neuron, yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Sistem saraf yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan dan disadari. Sistem saraf yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang,
yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks. Sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf somatik terbagi bagi dua, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem saraf simpatik dan saraf prasimpatik. Ini adalah gambar sistem kerangka manusia. Sistem otot. Sistem kerangka otot merupakan rangkaian struktur tulang dan otot yang bekerja sama untuk memberikan dukungan, gerakan, dan perlindungan tubuh manusia. Kerangka otot terdiri dari yang pertama tulang, kedua otot, ketiga tendon, dan yang keempat ligamen. Kesimpulan, sistem saraf adalah salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Dan kerangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia, karena sifat hanya sebagai tempat melekatnya otot. Dan fungsi diantaranya adalah membentuk postur tubuh, melekatnya otot, pelindung organ bagiannya lunak, bekerja simultan dan dengan otot dan sistem saraf. Fungsi jaringan otot manusia adalah untuk pergerakan, stabilitas posisi tubuh, mengatur volume organ, dan termogenis. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.